Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. And yeah, how are you? Well, guys, today I'm going to discuss about coherence and cohesion. Ini kita bicara tentang koheren dan kohesi ya. Cohesion ya. Kita telah bicara tentang materi yang sebelumnya yaitu bagaimana diskurs analisis ya. Kemudian juga kita sudah bicara tentang apa namanya teks, kemudian juga konteks. Kita memahami bagaimana sebuah teks wacana dalam bentuk teks yang kita kaitkan dengan konteks yang ada, ya kita bisa menginterpretasikan makna yang memang jadi maksud daripada si pembuat itu wacana itu. Nah, ini sangat penting sekali. Kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang bagaimana koheren dan kohesi berperan dalam sebuah wacana. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, semuanya dalam kondisi baik. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik, bisa beraktivitas sesuai harapan kita masing-masing. Kemudian juga kita bisa mengikuti segala perkuliahan ini dengan baik dan cermat pula ya. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang kita pelajari pada pagi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pertama saya akan cek dulu kehadiran daripada kalian di kelas ini. Kalian ada siswa ya, sekitar 35. Dari yang masuk ini sebenarnya sudah terpenuhi 35 mahasiswa. Coba bisa di ini videonya diaktifkan sementara, kemudian nanti kita stop videonya biar tidak mengganggu jaringan atau sinyal yang ada di rumah kita masing-masing. Kadang memang ketika kita menggunakan video itu juga akan mengkonsumsi paket internet yang ada. Jadi kadang kalau jaringan itu tidak baik, tidak bagus, ketika kita buka video itu juga akan mengganggu. Jadi nggak apa-apa, nanti sambil kita buka, juga ketika saya minta dibuka, silahkan dibuka semua ya. Jadi hadir semua pada hari ini, alhamdulillah. Selanjutnya kita coba masuk bicara tentang apa namanya koheren dan kohesi. Jadi kira-kira seperti apa? Koheren itu seperti apa? Cohesion itu seperti apa? Saya share videonya ya, slide-nya ya. Ya, oke. Materi pada hari ini kita akan bicara tentang coherence ya, dan cohesion. Ini pasti berkaitan dengan materi sebelumnya. Bagaimana kalian memahami secara umum tentang diskursus analisis itu, kemudian juga kalian telah belajar juga tentang materi teks dan juga konteks.
Ada teks, ada konteks. Jadi kedua hal itu saling berhubungan. Untuk memahami sebuah teks, memang kita perlu namanya konteks. Tidak semata-mata kita menginterpretasikan maksud daripada wacana itu sesuai keinginan kita. Kita harus juga melihat bagaimana kondisi sosial yang ada, kemudian pembicaranya itu siapa, kemudian audiensinya itu juga siapa. Nah, disitulah kita akan bisa melihat maksud daripada sebuah wacana. Ya. Oke. Jadi pada hari ini kita coba ini learning objectives-nya ya, having good attitude. Jadi mudah-mudahan kita dengan belajar market discourse analisis, kemudian nanti coherence dan cohesence ini, kita juga akan mendapatkan hal-hal yang baik lagi, having good attitude. Kenapa? Ya, kita tidak mudah ini ya, setelah belajar tentang discourse analisis, kemudian teks dan konteks, memahami sebuah wacana, kemudian kita apa namanya, menyinggungkan dengan sebuah kondisi saat wacana itu dimunculkan, akhirnya kita akan mempunyai paradigma bahwa kita tidak bisa serta-merta menjudge bahwa ketika ada orang mengatakan A, B, C, D, itu kita langsung menjudge bahwa orang itu seperti ini. Dan itu kita harus memahami dulu kenapa orang itu bicara seperti itu dan sebagainya. Jangan-jangan kita tidak tahu maksud daripada wacana atau orang yang membuat wacana itu, ungkapan itu, mulai ada sebuah teks seperti itu, kemudian kita serta-merta memaknai seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita punya good attitude. Attitude kita itu baik kalau kita sudah bisa memahami konsep-konsep seperti itu. Analyzing the use of cohesion and coherence in discourse. Ya, tentu kita akan bicara tentang cohesion dan coherence. Jadi bagaimana kita menganalisa tentang penggunaan coherence dan cohesion itu sendiri. Ranking article by considering students. Oh ini ada yang terputus ya. Ya maksudnya begini, ketika kita menulis sebuah wacana, artikel maupun yang lain, kita juga harus memahami konsep-konsep yang ada dalam sebuah cohesion itu. Dan coherence itu seperti apa dalam menyusun sebuah wacana, membuat kalimat, paragraf, dan sebagainya. Sangat penting itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, what makes text coherent? Ya, what differentiates it ya? Basic grammatical unit from random collection of sentences. Jadi dua hal ini memang secara pengertian dan maksud itu ada perbedaan. Dan yang pertama yang kita maksud dengan koheren itu biasanya lebih kepada konteks makna ya, memaknai sebuah wacana teks itu ya, memaknai itu. Kemudian kalau cohesionnya sendiri itu lebih kepada grammatical structure-nya sebuah wacana atau teks yang disusun oleh si pembuat teks itu, biar maksud yang ditangkap oleh si pembaca itu tidak keluar dari konteks yang dimaksud oleh si penulis. Cohesion and coherence are terms used in discourse analysis and text linguistics to describe the properties of written text. Jadi memang kedua cohesion dan coherence ini, keduanya ini memang digunakan dalam sebuah discourse analisis. Digunakan dalam discourse analisis, kemudian ini untuk bagian daripada linguistik ya, yang menjelaskan bagaimana penggunaan dalam sebuah teks tulisan itu. Contoh kadang sebuah tulisan advertising
Advertising language tends not to use clear markers of cohesion. Dalam sebuah iklan, kadang dia tidak artinya mengabaikan sebuah cohesion. Cohesion itu structure dalam bahasa itu. Tetapi interpretasi atau maksud dari wacana yang muncul dalam sebuah iklan itu biasanya koheren. Koheren dalam arti maknanya jelas, maksudnya jelas. Nah, di sini juga kita bisa analisis ya. Jadi kalau mau menganalisis sebuah teks itu banyak yang harus kita pertimbangkan. Tidak serta-merta gitu. Mengatakan A, B, C seperti itu. Cohesionnya seperti apa, coherency seperti apa. Nanti dalam coherent dan cohesion itu ada hal lain yang memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep cohesion dan coherence. Coherence, oke, ini definisinya coherence. The way text makes sense to readers and writer through the relevance and accessibility of its configuration of concept, ideas, and theories. Jadi ini cara bagaimana kalau coherent itu make sense, itu masuk akal lah ya bagi si pembaca, maknanya masuk akal, dan juga bagaimana penulis itu relevansinya dan accessibility terhadap konfigurasi yang ada. Tapi itu konsepnya, idenya, dan teorinya itu. Jadi antara penulis dengan pembaca itu memang sudah menjadi pemikiran dalam arti begini. Saya menulis seperti ini, jangan-jangan nggak bisa ditangkap maksudnya apa oleh si pembaca. Makanya si penulis itu juga harus berpikir demikian. Bagaimana si pembaca itu bisa memaknai atau menangkap apa yang menjadi tujuan daripada si penulis itu. Kalau cohesion untuk menjadikan make sense itu perlu namanya cohesion dalam sebuah teks ya. Cohesion itu dalam arti apa? The grammatical and lexical relationship between different elements of text which hold it together. Jadi harus menjadi satu kesatuan teks itu. Bagaimana struktur bahasa itu dibangun. Katakanlah, I met you last night misalnya. Berarti ada konsep di situ, katakanlah kata pengganti yang kita gunakan I. Kemudian objeknya apa? You. I met you last night. Saya bertemu kalian di mana. Kalimat berikutnya itu harus juga menunjukkan hubungan ya, hubungan yang berkelanjutan dari kalimat pertama, kalimat kedua, dan juga ketika menggunakan kata ganti yang kita gunakan juga harus sesuai. Ketika kata objeknya saya menggunakan kata you, berarti nanti ya sesuaikan dengan kalimat berikutnya. Kemudian saya menggunakan I juga harus menyesuaikan juga dengan kondisi pronoun-pronoun yang kita gunakan dan lain sebagainya. Juga bagaimana konteks dalam menulis sebuah, katakanlah kalau dalam grammar itu namanya tensesnya, kemudian penggunaan yang dia digunakan dalam preposition dan lain sebagainya, itu harus baik, sesuai, dan bisa jadi satu kesatuan untuk mencapai coherence itu, mencapai makna yang dimaksud oleh si penulis untuk si pembaca itu ya. Coherence is a semantic property of discourse found through the interpretation of each individual sentence relative to the interpretation of other sentences. Ya. Semantic property itu bagian semantik makna ya. Wacana dari wacana itu yang dibentuk melalui interpretasi dari satu kalimat
yang dihubungkan kepada kalimat-kalimat yang lain. Jadi di situ muncul namanya interpretation, implying interaction between the text, reader, and writer. Jadi ketika kalimat itu menemukan cohesionnya bagus, baik, kemudian itu menandakan bahwa ada interaksi antara teks, kemudian pembaca, kemudian juga si penulis itu nyambung gitu, tidak berdiri sendiri-sendiri gitu. Maksud penulis itu apa, maksud pembaca itu apa, itu kalau berbeda berarti tidak memunculkan namanya coherence. Property that reader will discern in the text, ya, apa yang mau dilihat oleh si pembaca di situ, ya. Allow the reader to make sense of the text. Jangan sampai kalian menulis tapi tidak menjadikan si pembaca itu paham maksud daripada tulisan kalian itu. Misalkan nulis artikel atau sebuah makalah dan sebagainya. Kalau menulis panjang lebar, tapi dalam satu paragraf saja kalian tidak memunculkan namanya ide pokok dalam paragraf. Maksud dari kalian tulis di situ, bingung pembacanya. Dia bicara A, kemudian bicara B, kemudian bicara C. Jadi maksud dalam paragraf itu nggak muncul, nggak ketemu apa maksudnya. Jadi kalian kalau menulis harus jelas, ya. Nah, dalam arti apa? Harus ada ide pokoknya. Ketika kalian mau bicara tentang warna, berarti dalam paragraf itu hanya ada bicara tentang warna. Bicara tentang hitam, putih, kuning, hijau, dan seterusnya. Nggak perlu kalian bicara di situ baju, kemudian bicara handphone, smartphone, kemudian bicara teman, menjadi satu paragraf. Jadi akhirnya pembaca tidak mendapat point of view daripada wacana yang kalian bangun di situ, ya. Refers to the semantic unity, ya, created between the ideas, sentences, paragraphs, and sections of piece of writing. Jadi keseluruhan wacana yang kalian bangun dalam sebuah teks itu harus menjadi unity, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemudian dia bisa menyimpulkan si pembaca itu akhirnya menangkap makna yang kalian tulis dalam sebuah teks itu, ya. Ini coherence versus cohesence. Very general principle of interpretation of language in context. Jadi sangat umum, ya. Kalau coherence itu memaknai bahasa itu, menginterpretasikan itu sangat umum. Dan fewer formal linguistic features. Jadi nggak terlalu seperti cohesion, ya, tidak terlalu formal. Sama kayak advertisement tadi, ya. Ada wacana dalam sebuah teks advertisement, dia cukup cukup coherence kalau dia sudah memunculkan makna yang utuh, maksudnya itu apa, sudah itu. Jadi vocabulary choice-nya juga nggak terlalu banyak, nggak seperti cohesion, ya. Relationship deal with text and whole. Hubungannya nyatu antara teks keseluruhan. Based on primarily semantic relationship, ya pasti lebih kepada hubungannya kepada makna. Kalau error much more diffuse. Kemudian cohesion apa? Formal linguistic feature, repetition, reference. Jadi kalau dalam cohesion itu apa ya? Kompleks, ya. Kompleks dalam arti harus formal betul, ya. Ada linguistic fiturnya itu, ada repetition, ada ellipsis, misalnya ada reference. Reference itu banyak, ya. Reference itu macam-macam. Kemudian juga repetition, bagaimana mengulangi dan sebagainya. Banyak sekali dalam cohesion itu. Semantic relationship between sentences and within sentences. Jadi antar kalimat ke kalimat yang lain, ya, itu harus berhubungan dan memiliki makna yang menjadi ini. Jangan sampai ini kalimat ini ketika sanding dengan kalimat ini tidak munculkan makna.
Jadi nanti nggak ada hubungan itu. Semantic relationship between sentences and within the sentences-nya itu nggak muncul. Kalimat di dalam kalimat itu nggak muncul. Satunya bicara apa, satunya bicara apa. Nah, nggak muncul. Nah, itu juga perlu pertimbangan ya. Misalnya, defined by lexical and grammatically over the intertextual and relationship ya. Ya bagaimana ya kalian memilih katanya, kemudian gramatikalnya seperti apa, strukturnya, more recognizable. Ya, seperti itu. Kemudian, is it coherent or not? Ini kan teks ini kan ada beberapa apa namanya kalimat ya. Ini koheren nggak? Kita coba. The ancient Egyptians were masters of preserving dead people bodies by making mummies of them. Jadi oh, di sana itu terkenal memang ya dalam bagaimana dia membuat mumi ya, making mummies of them. Mummies several thousand years old have been discovered nearly intact. The skin, hair, teeth, fingernails, and toenails and facial features of the mummies were evident. Ya, jadi bukti ada lengkap itu ya. It's possible to diagnose the disease they suffer in life. Jadi juga ini bisa digunakan ketika dimanfaatkan ya untuk kepentingan 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 apa namanya kedokteran ya. Jadi bisa meneliti bagaimana penyakit yang diderita oleh si manusia yang sebelumnya ini sebelum meninggal ini sakit apa masih bisa dia karena dia apa di sana memang membuat mumis dalam arti apa ya semacam dibekukan gitu ya seperti itu. Such as smallpox, arthritis, and nutritional deficiencies. The process was remarkably effective. Yeah. Sometimes upon were the fatal afflictions of the dead people. Middle-aged king died from a blow on the head, and polio killed a child king. Ya. Dulu ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi untuk mengetahui penyebab-penyebabnya itu, ya bisa dengan cara seperti itu. Mummification ya consisted of removing the internal organs. Ya, mummification itu apa ya? Di situ termasuk bagaimana removing the internal organs. Bisa juga dia membuang organ-organ yang ada di dalam, applying natural preservatives inside and out, and then wrapping the body in layers of package, kemudian dibungkus, kemudian di bandage itu deh semacam dilapisi, digulung gitu ya, di apa, diperban gitu ya, diperban gitu, digulung, diraping. Apakah ini koheren? Seperti apa? Ini ya harus ada ininya ya, harus ada apa? Bagaimana teks ini untuk koheren berikan ini ya, berikan semacam kata penghubung dan lain sebagainya. The ancient Egyptians were master of preserving dead people bodies by making mummies. Kalau underlying indicate parallel structure ini ya. Jadi di sini menggunakan present misalkan, present tense. Di sini juga present tense. Structure namanya. Kemudian
Kemudian juga di sini ada namanya italics indicate pronouns and repeated keyword. Kalau yang di italic, yang dimiringi mamis, amification, kemudian mamis, the process, ya, kemudian there, ini merujuknya referensinya juga kepada mamis, seperti itu ya. There lagi, there, itu yang dimaksud dengan italic indicates, ya, seperti itu. Kemudian bold indicate transitional tag word. Nih, transisi. Artinya tidak tambah bagus memahaminya itu kalau ada itunya, ada transisinya. Ya. In short, mamis consisted of removing the internet. And ini conjunction juga, indeed, still, ya. Kemudian underlying indicate pattern structure. Ya seperti itu nanti kalau membuat sebuah wacana, teks wacana seperti itu. Jadi menurut Holiday dan Hasan itu, teks itu is semantic unit whose parts are linked together by explicit cohesive ties. Jadi sebuah teks itu memang harus memiliki bagian-bagian daripada semantic unit itu. Kemudian dia melingkan together, ya, menyatukan dalam explicit cohesive ties, satuan kohesif yang itu bisa eksplisit, ya. Cohesive tie, a semantic or lexicogrammatic relation between an element in text, some other element that is crucial to interpretation of it. Jadi memang sangat krusial dalam cohesion itu. Kalau bagian-bagian elemen itu tidak memiliki hubungan atau pertalian yang betul, yang baik, maknanya akan kabur, kadang kabur dalam arti bukan lari, tidak utuh makna yang dimaksud oleh si penulis itu. Kemudian pembaca menangkapnya juga seperti itu, tidak utuh. Ya, seperti itu. Ini beberapa kategori ya. General categories of cohesive devices that signal coherence in text. Ada referensi, ya. Grammatical cohesionnya seperti ini. Ada reference. Nanti kita coba referensinya itu apa saja. Kemudian ada ellipsis, substitution, kemudian juga ada conjunction, ada juga lexical cohesion. Ini reference, ya. Replacement of words and expression with pro forms, pronouns, pro modifiers, dan seterusnya. Jadi harus jelas itu, ya. Ketika I love cat misalkan, saya suka kucing, saya cinta kucing. Jadi di sini ada modifier, ya, juga ada pronoun. Nanti kalau kita melanjutkan, I love cat, it's very beautiful, berarti it itu juga harus nyambung dengan cat, ya. It itu menunjukkan ini referensi yang pas sesuai. Kalau saya mengatakan begini, I love cats, they are beautiful, they are cute misalkan, kan tidak sesuai di situ, harusnya cat. I say cat, of course, pronouns-nya yang pas adalah it, seperti itu. Ada personal, demonstratif, komparatif, dan seterusnya. Reference personal, communication goal of reference, demonstrative proximity of reference, similarity to preceding reference.
dia personal, ada juga demonstratif. Nah, kemudian ada juga komparatif. Yang personal contohnya, reference by means of persons includes personal pronoun I, he, she, possessive pronoun mine, hers, yours, dan possessive determiners my, your, her, ya, my book, my friend, your friend, your pen, misalkan. Okay, let's see. When I say it's mine, misalnya, it's mine. You can say it's mine when uh, what I have, ya, apa yang saya tunjukkan, it's mine yang dimaksud milik saya ini. Kalau belum clear sebelumnya, berarti nggak perlu ya menggunakan mine ya. Jadi harus clear dulu yang dimaksud mine yang saya miliki itu apa. Jadi kalau kita belum clear, jangan menggunakan possessive pronouns, gunakan possessive yang determiners itu. It is my pen. Seperti itu biar clear. Tapi ketika sebelumnya saya sudah menyinggung pen, ya, jadi boleh kalian menggunakan it's mine. Ya, itu contohnya. English is considered an international language. It is spoken by more than 20 and 600 million people all over the world. They told me you had gone by her car. They told me, ya, dia ngomong saya, you had gone by her car. Pergi dengan menggunakan mobilnya. Demonstrative reference, essentially a form of verbal pointing. The speaker identifies the reference by locating it on scale of proximity. Contohnya, these days and here, proximity to the speakers, dekat ya. These, ya, dekat. Kalau misalkan yang that, those, there imply distance, jauh. Jadi bisa membedain ya. Jadi kalau kalian menggunakan, nah, yang ini demonstratif ini, ya, harus jelas. Jangan kebalik. Harusnya this kalian menggunakan those. Misalkan. Harusnya this menggunakan that, there, here. Jadi harus jelas ya. Demonstrative reference, like personals, demonstrative regularly refer exoporically to something within the context of situation. Ya kadang di depan, kadang di belakang. How do you like Chris in that? Ya, pick this up. That dan this. Itu this. Ya. Mirip-mirip seperti ini. Comparative reference. Ya. Contribute to textual cohesion by setting up a relation contrast. Same, identical, equal, similarity ya. Adjective in comparative degree such as bigger, faster, taller, dan seterusnya. Bisa aja ya kalau yang ini kan gampang. Sudah belajar juga tentang comparison ya. Komparatif itu ya, teks komparatif. Bagaimana katakanlah she's taller than me, misalkan dia lebih tinggi dari saya, seterusnya. Kemudian adverb such as identically, likewise, so, such, dan seterusnya. She has similarity ya. She has similarly furnished room to mine. Kayaknya dia ini kamarnya untuk saya apa menghias. The title dog bark as nicely as the big one. Big one. Little dog bark as noisily. Mengganggu ya. Little noisily. Seperti halnya anjing yang besar. Suaranya ya. The little dog bark as noisily as the big one. Kemudian they ask me
three equally difficult question. Dia menanyakan saya three equally difficult, pertanyaan yang sama susahnya, 3 pertanyaan yang sama susahnya ke saya. Classify ya, within classify endophoric and references item outside the text exophoric. Situational exophora outside, textual endophora inside. Konteksnya dalam, satunya konteksnya di dalam, di luar. Anaphora, kataphora. Ini ada semuanya. Oke, kita lanjut. Wash and core 6 cooking apples. Put them into fireproof dish. Oke, them itu ke kemana? Berarti endophoric reference. Ya. Them refer kepada apples. Dia kembali ke belakang. Namanya endophoric. Ya, endophoric. Kalau dia itu kembali ke belakang, apa ya? Merujuk ke belakang berarti namanya endophoric reference. Ya. Ya. Dalam bahasa Arab juga sama, ada seperti itu. Gomer ya. Anaphora to preceding text. Preceding. Kataphora to following text. Jadi endophora itu bisa ke belakang, bisa ke depan nanti. We went to the phone for a holiday. The people we stay with had 4 children. The eldest girl was about mine. The people ini stay with had 4 children. Orang yang tinggal ya dengan ya kami itu memiliki 4 anak. The eldest girl, dan merujuknya kemana? Was about mine. Girl was about mine. Kira-kira umurnya yang paling tua itu umur 9. The is kataphoric. Kataphoric berarti ke depan. The ini, the people ini berarti ke depan sebenarnya. Karena nggak ada ini kaitannya dengan kalimat yang di belakang ya. Dia menunjuknya ke depan ya. The second is both kataphoric and anaphoric. Kataphoric and anaphoric. Ini kataphoric, anaphoric. Kataphoric eldest defined girl. Girlnya mana? Ini. Kataphoricnya yang ke depan ya. Kita ini ke depan. Girl. Kemudian anaphoricnya girl ya. Kataphoricnya girl ini is related to children. Ini ke belakang. Ya kembali ke belakang. Ya. Endophora itu ada kataphora, kemudian ada juga anaphora. Exophorik. Banyak sekali referensi. Ini outside ya. For his jolly good fellow, and so say all of us. Yeah. As reader outside of this environment, we are unfamiliar with the who the he is that is being referred to. Mengarahnya ke siapa? Menunjuk ke siapa? He itu. Yeah. The outside of the text. Yeah. But most likely the people involved are aware of the he. He itu orang ketiga ya.
Orang ketiga di luar sana pastinya. When the meaning is not explicit from the text itself, but is obvious to those in a particular situation, this is called exophoric reference. Exophoric ya, tidak jelas yang dimaksud itu, berarti dia exophoric reference. Dia merujuknya kepada yang di luar teks. Taxonomy of cohesive devices. Replacement of one item by another. Relation in the wording rather than in the meaning. Ini lebih kepada kata ya, bukan pada kata. Somewhat different from reference in another word text the place the thing that is being discussed. Ya, contoh misalkan type of substitution, nominal, verbal, causal. Dia lebih kepada kata ya. Reference substitution including ellipsis. Ellipsis itu yang ada yang dibuang, ada yang di ini. Nominal substitution ya. For noun head ya one ya. For nominal complement the same. For attribute so. John seems to be intelligent. Is he really so? So itu maksudnya ya pelengkap ya. Boleh nggak misalnya nggak pakai so ya? Sebenarnya boleh aja. Is he really so? Itukah? Nominal substitution pronoun one is often used in nominal reference. Let's go and see the bears. The polar one of on that rock. Yang ya, bagaimana? The polar one ya, beruang yang ya. Let's go and see the bears ya. The polar ones are over on the rock, on that rock. This is sentence one is taking the place of bear. Ada ya. The polar ones are over on the rock ya. Yang ada menunjukkan tempat di mana beruang itu. In the previous sentence ya. Let's go and see the bears ya. Winter is often so damp. The same is true for the summer. Verbalnya the verbal substitution in English is do. Substitution for verb do, be, have, process do the same. Likewise for proposition do, so, be, so ya. The word didn't come to the same as they used to do. Ya, the word ya didn't come to the same. Tidak lagi seperti as they used to do yang mereka lakukan dulu. Kata-katanya tidak sama dengan apa yang dia lakukan dulu. I finally called on him. I have wanted to do for a long time to do so. Pengganti. The clausal substitutes for positive so, for negative enough. Is there going to be an earthquake? It says so. So itu menunjukkan makna positif, berarti kemungkinannya begitu. So presupposes the whole of the clause there is going to be an earthquake, and contrastive environment is provided by the says which is outside it. Has everyone gone home? I hope not. Berarti menunjukkan indikasi negatif. Kalau yang it says so, it could be yeah, positive. Ellipsis deletion ya, penghapusan, dibuang lah. Deletion of words, expressions or phrases, simply substitution by zero. Types of ellipsis ya, nominal, verbal, causal.
Contohnya ini, ellipsis within the nominal group. Here are the 13 cards. Take any. Now give me any 3. Ya, take any. Ada ellipsis di sana. Some say one thing. Others say another. Others say another. Which hat will you wear? Will you wear? This is the best. Dia tidak menggunakan kata hat-nya itu. Hat-nya nggak dipakai. This is the best. This is the best hat misalkan. Dia dibuang. Deletion-nya dibuang. Have another chocolate? No thanks. That was my third. Ini yang ketiga. Coklatnya nggak dimunculkan. Kenapa? Dipahami, sudah dipahami seperti itu ya. Makanya dibuang aja nggak masalah. Ya, seperti itu. Smith was the first person to leave. I was the second person. Ya. Jadi nggak perlu dipakai lagi di situ. Di deletion, di delete ya, dibuang. Itu ellipsis namanya. Verbal ellipsis, ellipsis within the verbal group. Have you been swimming? Yes, I have. Are you student? Yes, I am. Misalkan seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Ya, what have you been doing? Swimming. Ya, sudah dipahami gitu loh, nggak perlu melengkapi gitu. Have you been swimming? Yes, I have been swimming. Nggak perlu, nggak perlu. Cukup yes, I have. Do you like cat? Yes, I do. Misalnya seperti itu. Bisa. Is he complaining? He may be. I don't care. He may be complaining. No word complaining. Ya. Ada lagi kata complaining. I haven't finished it yet. I hope you're going to have by tomorrow. Some were laughing and others crying. Some were laughing and others crying. Jadi cukup menggunakan satu apa? Verb di depan. Karena sama, laughing, crying. Sama, cukup aja. Were you laughing? No, I wasn't. Kamu tertawa? Enggak. No, I was not laughing. Kalau dilengkapkan seperti itu. John came, didn't he? No, but he will. John came, didn't he? Sudah datang kah si John? Belum. Tapi katanya mau datang. Clausal ellipsis. Ellipsis in which an entire clause is omitted from a sentence. Smith was going to take part, but somebody telephoned and asked to see him urgently, so he had to withdraw. I keep quiet because Mary gets embarrassed if anyone mention about John's name. I don't know why. Ini sebenarnya kalau dilengkapi di ini lagi di belakangnya. I don't know why anyone mention about John's name. Who could have broken those tiles? I can't think who. Saya tidak bisa. Siapa? Conjunction words or group of words used to connect word, phrases, or clauses. Conjunction hubungnya. Then dan seterusnya seperti itu. So conjunction. Oke. Kita beberapa menit lagi kita mungkin selesai ya. Okay, mark certain relationship between clauses and sentences. 4 categories: additive, adversative, causal, temporal. Oke, nanti bisa kita diskusikan. Materi juga saya kasih nanti
bisa dipelajari nanti ya. Conjunction. For the whole day, he climbed up the steep mountainside almost without stopping. And addictive, tambahan, addictive. Yet he was hardly aware of being tired at first sight. So by the night time, the valley was far below him, causal penyebab temporal, then temporal. Sementara that's true. He sat down the rest. And also more as ini bagian dari Arcita. My client says he doesn't know. He said he doesn't know his witness. For there he denies ever having seen her. Perhaps he missed her train or else she's changed her mind and isn't coming. Ya ini bagian daripada in addition beside the way that is likewise ya, kemudian similarly conversely thus for instance itu semuanya additive ya. Ya ini adversative type itu lebih kepada kontras artinya apa ya, misalkan seperti itu ya, dispute, kemudian on other hand dia berbalik sebaliknya gitu loh ya. All the figures were correct, they've been checked, yet the total came out wrong. Ya kebaliknya, sebaliknya. Kalau depan positif biasa belakang negatif gitu tuh. We may be back tonight. I'm not sure. Either way, just make yourself at home. Also, this hints therefore rising out of place. In that case, otherwise, because causal relations input primarily reason. Temporal type afterward, previously, finally, at last, meanwhile, then, next, dan seterusnya. Itu temporal. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Conjunction. Jadi pelajaran ini sebenarnya sudah ada di pelajaran structure. Kalian bisa pelajari pelan-pelan, pahami pelan-pelan. Sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Asal kalian bisa ini aja, belajar aja pelan-pelan. Conjunction apa, reference tadi itu apa saja. Dan itu memang diperlukan ya ketika kita membaca atau membuat sebuah wacana. Untuk menginterpretasikan sebuah makna dalam wacana itu juga dibutuhkan oleh yang namanya kemampuan dalam cohesens. Di dalam cohesens itu ada bagian-bagian yang membawa benang merah ke kita. Akhirnya nanti akan dapat maksud yang dari penulis itu seperti apa. Begitu kalau menulis, ketika menulis sebuah wacana juga harus ada namanya conjunction, subordination, dan seterusnya. Ini sebenarnya ini sudah kita pelajari semuanya. For, nor, but, or, yet, so, dan seterusnya ya. Conjunction ini. Koordinat conjunction, subordinat conjunction, semuanya sudah. Axial cohesion achieved by the selection of apa namanya ya, diksi ya kalau dalam bahasa Indonesia kita itu ya.
lexical cohesion. Pollution. Ini pollution dengan health problem, ya. Kemudian atmospheric pollution, health problems, ini kan sama, repetition. Reiteration, ya. Harry has both a new Jaguar. He practically lives in the car. Subordinate, superordinate, ya. I tend to the accent, ya. But the peak, the climb is perfectly is synonym. The thing, yeah, general noun. Umum. The lead. Collocation, cohesion that is achieved through the association of lexical items that regularly occur. Yeah. This lexical item or word tend to occur in similar environment. For instance, contohnya hair, comb, reader, writer, door, window, ya, ya apa ya? Tempatnya itu ya, ya Google. Contohnya hair, comb, rambut sama sisir itu biasanya ya deketan aja, reader, pembaca, door, window, chair, table, north, south, apa ya bahasa Indonesia, pasangan lah, be, honey. Kalau bicara orang pasti ada damai kayak gitu ya, pasangan lah ya. There's this little boy wriggle all the time, girl don't wriggle, ya, boy, girl, old, young kayak gitu ya. Oke, kita cukupkan sampai sini ya materinya. Masih sebenarnya sedikit lagi sih. Kita habiskan. Habiskan saja ya. Analysis coherence. Hello James, click said Amazon.com the other day. Click here if you are someone else. Take a peek at your brand new music recommendation. I pick Amazon's computers predicted that I was like the Beastie Boys. And it was Frank Sinatra, Harvey Dangers, and the Dave Matthew Band. What an impressive list, right? I don't actually care for any of this, but still, it was quite shot in the dark, considering I'd never been at Amazon's music department before. This is the way it's going in on the internet. If marketers want your money and your time and your eyeballs, they feel they should figure out who you are and what you like. Ya, seperti itu. Repetition peak, ya. Repetition of pronoun I. Analisisnya seperti ini. Ya, katanya. Kalian bisa analisis coherence. Ya, repetition of pronoun. Pronoun reference this transitional tag, but still ada kan sih? Pronoun reference it, this, repetition and parallel form, your money and your time, di bawah tadi ya. Your money and your time and your eyeballs. Pronoun reference they and you, parallel form who you are and what you like. Sama tensesnya. Late in the early morning hours in the Spanish cave, an old man drinks brandy. Young waiter is angry. He wishes that the old man would leave so that he and all the waiter could close the cave and go home. He insults the
deaf old man and is painfully indifferent to the older waiter's feeling when he stated that an old man is a nasty thing. The older waiter, however, realized that the old man drinking brandy after brandy is not nasty. He is only lonely, no doubt. Yeah. That's the reason why the old man tried to hang himself last week. When the old man leaves, yeah, the waiters close the cave. Itu ini referensinya. Cukup di sini kali ya. Nanti kita bisa diskusi lagi tentang coherence and cohesion. Mungkin nanti sebelum kita mengikuti kegiatan mites kita bisa ulas kembali ya materi-materi yang sudah kita pelajari. Kemudian setelah mites baru kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau kita diskusikan. Silahkan ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa dipahami dan bisa kita tuangkan dalam sebuah wacana, sebuah tulisan ya, teks wacana, diskurs ya. Kemudian juga kita bisa memahami konsep-konsep yang ada dalam sebuah teks wacana itu seperti apa. Ini memang penting, tidak hanya sekedar pelajaran ini, nantinya ketika kalian akan menulis sebuah skripsi, tesis, dan sebagainya, materi ini masih digunakan. Ketika juga kalian membaca sebuah teks wacana juga, materi ini akan kalian pakai untuk memahami sebuah teks wacana itu sendiri. Mungkin sampai di sini kita diskusinya kita akhiri. Thank you very much for today. We see you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.